Perkenalkan, saya Bonju Setiawan, saya host dari toko bangunan online dan repair alat berat. Jumpa lagi di channel saya. Jadi saya mau sedikit cerita kenapa kok akhirnya saya terjun ke dunia lama. Kenapa saya bilang lama? Karena repair alat berat itu saya pernah jadi sales dulu, sales di dunia hidrolik, dan akhirnya keluar mendirikan sendiri dan gagal. Gagalnya luar biasa ya, itu gagal yang sangat-sangat ibaratnya jatuh tertimpa tangga gitu. Jadi akhirnya saya sempat menekuni dunia umroh dan haji, kemudian juga alhamdulillah bisa memberangkatkan satu kloter waktu itu sama teman saya, tapi kemudian uang saya nyantol di situ. Yes, fail again. Akhirnya kena corona. Wah, itu tambah amburadul ya. Sebelumnya saya di bandara itu saya sempat aktif sekali di bandara. Di bandara itu saya bikin bandarajuanda.com. Itu agak sedikit menggelitik bandarajuanda.com. Nanti akan saya ceritakan di sesi lainnya. Tapi intinya bahwa ini sudah kena corona parah sekali dan terhantam betul dengan corona itu, dan akhirnya saya balik lagi ke dunia lama. Sempat juga dulu itu saya ikut kontraktoran miliknya teman saya, tapi ya nggak berlangsung lama ya, mungkin cuma setahun saja, dan akhirnya saya keluar. Dan akhirnya saya mikir, ini kalau seumpama saya gagal lagi, ini saya balik ke dunia lama, yaitu dunia repair alat berat, dunia hidrolik, dan dunia industri. Jadi akhirnya saya balik ke dunia itu lagi, dan kebetulan hobi saya adalah bangunan. Saya senang sekali melihat orang lepo, saya senang sekali dengan bangunan-bangunan yang kokoh, saya senang sekali dengan bangunan-bangunan yang mewah sih enggak, tapi sekarang kan banyak rumah industrial, rumah yang semen expose, semen. Karena saya bilang semen ini agak aneh gimana gitu ya. Ibaratnya diekspos tanpa harus dicat begitu ya. Sekarang kan banyak seperti itu. Saya suka melihat orang bekerja kuli gitu ya. Saya juga sempat nguli juga. So akhirnya saya jadi mikir, kenapa nggak saya bikin akun ya. Kemudian jadilah toko bangunan online itu. Kenapa kok saya bikin toko bangunan online? Pertama alasan karena hobi, yang kedua juga saya banyak berkenalan dengan tukang-tukang gitu ya, kemudian kuli-kuli, dan juga ada beberapa toko bangunan. Akhirnya itu menginspirasi saya untuk bikin toko bangunan online yang diferensiasinya saya agak malu ini, yang bedakan sedikit itu adalah saya nyiapkan tukang, bukan hanya bahan tetapi juga tukang yang ahli untuk memasang bahan-bahan bangunan. Kenapa? Karena saya pernah merasakan betul ya, kalau seumpama sampean tidak punya tukang, itu bahaya ya, atau salah menentukan tukang itu juga bahaya. Jadi kita dana udah ya, nabung ya kan, kemudian kita persiapan beli tanah sudah, tinggal berdiri bikin bangunannya, atau misalkan sudah punya rumah di perumahan gitu kan, Anda mau bangun itu harus nemukan tukang yang tepat. Tapi kalau misalkan sampean nggak nemukan tukang yang tepat, amburadul, sudah bahaya, itu bahaya sekali. Bangunan Anda bisa kalang kabut, bahkan bisa ditinggal lari kan gitu. So akhirnya saya berkeyakinan bahwa tukang itu juga salah satu poin penting untuk membuat bangunan Anda layak huni. Itu tentang toko bangunan online. Nah, tentang repair alat berat, karena itu adalah juga dunia dagang saya, Anda bisa di akun yang lain ya, saya juga bahas di situ. Basah bro. Jadi akhirnya itu dua-duanya saya jalanin ya, dan sebenarnya itu juga saya terinspirasi. Itu awalnya saat saya berkunjung ke teman saya yang punya pesantren itu. Nah, di situ itu ada satu tukang yang sudah 25 tahun, dan mungkin Anda sering ngikutin Instagram saya sering bikin podcast dengan dia gitu kan, Mas Anto. Nah, di situ akhirnya saya menemukan seorang ahli di bangunan gitu. Kenapa saya katakan ahli? Kan gini, saya menemukan ahli itu karena memang saya sudah ngecek 3 bangunan yang dibangun oleh Mas Santo ini semuanya ciami. Bahkan tuan rumahnya itu juga bilang wow. Artinya begini, ketika Mas Santo ke situ itu masih welcome gitu loh, dan berterima kasih sekali dengan dana yang seadanya bisa dibangunkan rumah yang teramat istimewa. So akhirnya waktu berlanjut gitu kan, saya ada proyek rumah, kemudian ada proyek-proyek kecil-kecilan ya, tambal sulam juga saya ambil, sambil repair alat berat juga jalan. Saya nemu orang 1-2 gitu kan.
karena saya suka nawarin gitu, saya berusaha untuk men-link orang-orang terbaik, misalkan tukang terbaik, tukang besi terbaik. Alhamdulillah itu saya ketemu ya oleh orang yang sudah bangun stadion, bangun jembatan, bangun gudang, dan akhirnya sekarang mau jadi mentor saya dan siap backup gitu. Tadi saya agak gede kepala gitu. Tapi ya alhamdulillah lah, intinya bahwa rezeki datang ya, koneksi-koneksi datang, sehingga saya akhirnya berkeyakinan penuh untuk menghidupkan CV saya yang lama dulu. Saya pernah cerita saya jadi sales dan keluar kemudian jalan hidrolik dan mati. Ya, maksudnya CV-nya mati, itu saya hidupin lagi. Nah, kemudian saya coba tawar-tawarkan ke pabrik-pabrik lagi, coba telepon sana sini, begitu untuk nawarkan CV KSS. Itu adalah CV yang saya ramut dan alhamdulillah bisa menemukan beberapa orang untuk masih kecil sekali, masih bayi bahkan. Dan itu memang harus dibesarkan ya kayak yang besarkan manusia ya. Jadi bertahap ya. Garapan-garapan alhamdulillah datang. Tapi intinya begini, saya senang dengan sharing ya, sharing hal-hal yang mungkin bisa saya sharekan kepada Anda. Misalkan pada kali ini mungkin Anda bisa mendengar sedikit flashback tentang saya yang sebelumnya itu gagal lah ya, gagal maning. Alhamdulillah ya, bagi saya ketemu dengan orang-orang ahli itu rezeki, ketemu dengan orang-orang yang ahli plus tulus itu juga alhamdulillah rezeki, ketemu dengan orang ahli tulus dan bisa diajak bekerja itu juga rezeki luar biasa. Kemudian kita bisa jadi saudara dan kita saling mengisi satu sama lain, bisa menjadi tim. So akhirnya saya bertekad untuk mengenalkan Toko Bangunan Online Plus juga daripada alat berat kepada Anda sekalian. Ya, sharing-sharing begini semoga saja bisa bermanfaat dengan Anda. Saya kira ini adalah ibaratnya itu apa ya, ngomong-ngomong agak panjang sedikit tentang latar belakang saya, CV KSS, repair alat berat, dan juga Toko Bangunan Online. Jadi kalau Anda ada seputar pertanyaan tentang bangunan, ajukan. Saya bukan seorang insinyur, saya bukan seorang ibaratnya pemborong punapit ya. Saya punya channel tukang, saya punya pengalaman sedikit tentang bangunan. Kalau rumah RSSSS ya monggo, tapi kalau gedung pencakar langit tidak ya. Saya sadari itu adalah tugas arsitek, tugas insinyur yang brilian. Tapi kalau kita ya cukuplah rumah-rumah kecil begitu. Itu kalau Anda ada pertanyaan seputar itu silakan ajukan. Kalau Anda ada misalkan ada kerusakan terutama alat-alat berat, terutama hidroliknya, ini ngomongnya agak gimana gitu ya. Saya pernah ya cadel R enggak. Jadi agak gimana gitu, mungkin grogi ya. So begitu saja untuk perkenalannya. Kita terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan. Jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Bye bye.